Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb beserta jajarannya yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, hadirin hadirat, wabil khusus fatayat Kabupaten Sumeneb yang saya banggakan. Saya bisa membedakan ini muslimat atau fatayat itu tidak perlu lihat seragamnya, tapi cukup dilihat dari baunya. Kalau fatayat itu biasanya baunya parfum, kalau muslimat balsem. Kalau dilihat dari kelompok umurnya, fatayat itu masih bau-bau milenial, tetapi kalau muslimat itu sudah kolonial. Alhamdulillahirabbil alamin, kita syukuri pertemuan pada siang hari ini yang juga dirawui sama Ketua Tanfidiyah. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini menjadikan kita lebih mantap di dalam ber-NU, di dalam keberlangsungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Amin Allahumma amin. Kalau ini mbak-mbak hadroh ini fatayat apa muslimat? Apa? IPPNU. Tolong kamu jangan lihat saya terus, nanti jatuh cinta ya. Saya ada sebuah ungkapan yang bunyinya begini. Dalam sebuah makalah itu disebutkan, alladzi ladaihi zaujatun jamilatun wa dzakiyatun wa mukhlisatun ladaihi kullun nisa fid dunya. Ketika seorang laki-laki itu memiliki istri yang cantik, kemudian cerdas, kemudian ikhlas, maka seolah-olah laki-laki itu memiliki seluruh wanita yang ada di dunia. Mudah-mudahan termasuk yang hadir di sini. Tapi kalau dilihat dari bentuknya kayaknya galak-galak. Saya sering mengatakan kepada laki-laki, kalau kita punya istri yang galak, insya Allah
besok di akhirat siksa kita sebagai laki-laki akan dikurangi oleh Allah. Kenapa laki-laki yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Kalau laki-laki punya istri cantik, insya Allah cantik itu relatif. Cantik itu relatif, editing itu alternatif. Makanya sekarang HP-nya mbak-mbak itu rata-rata isinya editing tok. Cantik itu relatif, editing alternatif. Lelaki yang memiliki istri cantik kemudian dia zakiyah, cerdas. Saya mau tanya sama Banser sama mas-mas, kalau Anda pilih istri pilih yang mana? Yang pinter apa yang goblok? Pinter apa goblok? Pinter. Pertanyaan kedua, kalau Anda pilih istri pilih yang manut apa bantah? Manut. Berarti pilihan Anda salah. Kalau Anda pilih pinter yang manut, carilah istri yang goblok. Kalau kamu pilih istri yang pinter tapi manut, jarang. Biasanya yang pinter itu bantah, yang goblok itu manut. Kalau saya dulu pernah ditanya sama kiai saya, Miftah, kalau kamu pilih istri pilih yang seperti apa? Pilihannya apa kiai? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Waktu itu saya jawab cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya marah. Alasan kamu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya sudah cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Itu kewajiban imam. Tetapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Bila perlu cantik solehah gemuk. Seperti tukang syuting kita ini. Langsung dia jawab, enggak apa-apa saya gemuk karena makan nasi, daripada kamu kurus pekerjaannya makan teman. Ya. Basic istri saya itu bukan pesantren. Beliau seorang sarjana ekonomi. Saya kenal cuman sebulan. Langsung saya lamar. Dan itu pun ditolak. Awal mula saya melamar ditolak karena baru kenal sebulan, belum kenal sama orang tuanya, langsung saya lamar. Tapi walaupun basicnya bukan pesantren, hari ini semua urusan pesantren yang ngurusi istri saya. Dari kegiatan belajar mengajar sampai ngatur jamnya anak-anak, makan minum, semuanya diurusi oleh istri saya. Padahal basicnya bukan pesantren. Keberhasilan seorang makmum itu tergantung bagaimana cara imam menata. Tapi juga sebaliknya, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Karena bagaimanapun juga laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, sementara imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Betul apa salah? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Sebenarnya bahasa yang pas sekarang begini,
Kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Saya pengen menyampaikan apa? Betapa kemudian walaupun istri kita itu awalnya berangkat bukan dari dunia pesantren, ketika mempunyai imam yang baik, ternyata mampu menjadikan dia sebagai seorang bunyai yang baik bagi santri-santrinya. Sampai kemarin ketika saya mau berangkat tur Jawa Timur ini, saya sudah berangkat dari tanggal 12, baru bisa pulang ke Jogja besok malam. Tanggal 25 pagi saya pulang ke Jogja, berarti 14 hari. Langsung saya berangkat ke Taiwan, Hong Kong. Istri saya kemarin harus berangkat ke Kuala Lumpur, harus berobat karena beliau sakit. Istri saya tanya, Beb, ya maklum lah, istri saya kan cantik, jadi panggilnya Beb. Ini Abah mau berangkat ngaji, kamu ke rumah sakit, kamu pilih mana? Saya nemenin kamu ke rumah sakit atau saya berangkat ngaji? Istri saya dengan tegas menjawab, silahkan Abah berangkat ngaji, saya ke rumah sakit dengan santri. Yang penting Abah ikhlas, saya ke rumah sakit. Padahal di Kuala Lumpur, Malaysia. Maka kalau punya istri seperti ini, Kiai, mohon maaf, kita mau neko-neko itu males, karena istri terlalu setia. Maka ketika istri saya bilang, Abah silakan menikah lagi, saya jawab tidak. Kenapa? Karena saya sebagai laki-laki punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu. Belum. Dengerin dulu. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Lebih romantis kan? Masa sama suaminya bilang begini, sampean ini, Mas, cintamu kayak G30 SPKI. Maksudnya apa? Isinya hanya pengkhianatan. Wah. Kenapa kemudian posisi fatayat itu begitu penting untuk keberlangsungan Nahdlatul Ulama? Ini saya panggilnya ibu apa mbak? Apa? Kakak? Ya. Iya kakak. Oh ternyata yang di belakang tua-tua ya. Dalam pepatah Inggris ada peribahasa begini, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik sebuah generasi. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, maka kamu mendidik sekian ribu generasi. Ketika kamu mendidik seorang laki-laki, ya kamu hanya mendidik orang itu saja. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, kamu mendidik sebuah generasi yang akan sangat panjang ke dalamnya. Maka disitulah kenapa kemudian dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Saya kasih sekian contoh betapa kemudian ibunya Imam Syafi'i itu wanita yang paling tangguh ketika mendidik anaknya Syafi'i. Selesai ngaji di tempatnya Imam Abu Uyainah di kota Mekah, Imam Syafi'i diperintahkan oleh gurunya untuk berangkat ngaji ke kota Madinah, berguru kepada Imam Malik bin Anas. Diperintah sama gurunya, Imam Syafi'i matur sama ibunya, Bu, saya diperintah sama Pak Kiai untuk berangkat ngaji ke kota Madinah. Apa pendapat ibu? Ini Syafi'i sudah ngaji bertahun-tahun meninggalkan rumahnya.
Ibunya bilang, "Nak, silakan kamu berangkat. Kalau toh kemudian gara-gara ngaji kamu di pesantren kita tidak bisa ketemu di dunia, yakinlah nak, besok kita akan ketemu di akhirat." Coba, sampai bahasanya seperti itu. Maka saya ingat ya, anak itu kalau mau nyantri, yang pertama susah berangkat ke pondok itu anaknya. Yang rewel anaknya. Tapi begitu anak sudah betah di pondok, biasanya yang rewel ibunya. Kok kamu nggak pulang-pulang sih? Gitu. Kalau awal-awal mondok itu, anaknya rewel terus, pinginnya pulang terus. Sampai ibunya, ayo berangkat, ayo berangkat. Apalagi santri saya di Jogja itu, ya Allah, apapun untuk alasan pulang. Kakaknya nikahan, izin pulang. Kambingnya melahirkan, izin pulang. Pokoknya apapun bisa jadi untuk alasan. Akhirnya Imam Syafi'i berangkatlah dari kota Mekah menuju Madinah. Singkat cerita, sampai kota Madinah Imam Syafi'i belum punya akses untuk ketemu dengan Imam Malik. Maka Imam Syafi'i memilih mendatangi gubernur Madinah. Sampai di rumah gubernur Madinah, Imam Syafi'i matur, "Pak Gubernur, tolong pertemukan saya dengan Kiai Imam Malik." Apa jawaban gubernur Madinah? "Wahai Syafi'i, kalau seandainya kamu memerintahkan aku untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, bagiku itu lebih mudah daripada harus ketemu langsung dengan Imam Maliki." Begitu karismanya kiai-kiai zaman dulu, sehingga seorang gubernur pun enggan dan takut untuk ketemu dengan kiai. Beda dengan kondisi kiai-kiai kita hari ini, hanya dimanfaatkan tok sama politikus. Kalau mau pilkada rebutan sowan, begitu jadi ditinggal. Kalau mau nyalek sowani, begitu jadi ditinggal. Maka saya selalu bilang, lama-lama kiai itu hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Kalau mau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya mateng dibuang pertama kali. Dasar patek celeng ini kan. Saya paling nggak suka kalau kiai-kiai itu dimanfaatkan. Tapi memang orang NU itu disuruh akur juga susah, apalagi kalau musim politik. Yang salah siapa? Guru TK, Pak. Gara-gara masuk TK kita sering dikasih lagu, judulnya apa? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dot. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus harus balon hijau? Padahal hijau itu warna NU. Maka orang NU itu disuruh akur, susah. Kenapa? Balone meledos. Makanya adik-adik nggak usah nyanyi balonku ada 5 deh. Itu kan menghina banget, meletus balon hijau dor gitu. Emang saya pikir-pikir nganu kok Kiai. Lagunya anak-anak TK itu nggak ada yang bermutu ya. Coba, po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Saya mau tanya, belalang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Lagian kalau lagu ini dinyanyikan sama anak-anak salah. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Kamu belum paham ya? Kamu belum paham. Kamu besok kalau cari suami banser ya. Beneran. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Lah. Banser, yes. Saya itu cinta sama banser. Makanya saya punya keyakinan besok ketua PCNU saya masuk surga itu yang awal banser. Banser itu kan tugasnya survei lokasi.
Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk surga, bansernya keluar lagi. Lagu-lagu banyak yang nggak bagus tuh menurut saya lagu-lagu ini saya sampaikan karena jenengan itu biasa nyanyi untuk anak-anaknya. Ada juga itu lagu yang menghina neneknya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Itu kan menghina neneknya. Neneknya jemput sekolah, malah cucunya bilang, nenek sudah tua, giginya di jendela. Nggak asik gitu. Lagu anak-anak yang bagus itu cuma satu, Kiai. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Makanya kalau ada fatayat mau dilamar sama banser, kok bansernya nggak berani gara-gara belum punya pekerjaan, kamu sindir pakai lagu cicak-cicak di dinding. Mas, masa kamu kalah sama cecak? Wih, banser, rungok nih. Sindir untuk banser itu, kalah sama cecak. Malah galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah, akhirnya gubernur Madinah ini mendatangi rumahnya Imam Malik bin Anas. Sampai rumahnya Imam Malik, nggak berani langsung ketemu dengan Imam Malik, hanya ketemu dengan asistennya, khodimnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, sampaikan kepada Pak Kiai Imam Malik, salam saya takdiman wa ikroman kepada beliau. Yang kedua, sampaikan kepada Kiai Imam Malik, ada santri dari Mekah, namanya Syafi'i. Dia pengen belajar ngaji sama Kiai Imam Malik. Tolong sampaikan kepada beliau. Nggak berani Pak ngadep itu. Nggak berani. Akhirnya apa? Pelayan ini matur kepada Imam Malik. Pak Kiai, ada santri tuh dari Mekah namanya Imam Syafi'i. Dia pengen belajar ngaji sama Pak Kiai. Apa jawaban Imam Malik? Sampaikan kepada Syafi'i, kalau dia pengen belajar sama aku, baca dulu kitabku Al-Muwatta sampai selesai. Kalau sudah selesai baru ketemu sama aku. Kalimat ini disampaikan kepada Imam Syafi'i. Kang Syafi'i, kalau anda pengen ngaji sama Kiai Imam Malik, disuruh dulu baca kitab Al-Muwatta. Karya fenomenal Imam Malik itu kan salah satunya Al-Muwatta ini. Apa jawaban Imam Syafi'i? Sampaikan kepada gurumu, saya sudah hafal dengan kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Syafi'i itu posisinya sebelum ngaji kepada Imam Malik sudah hafal dengan kitab Al-Muwatta. Mendengar ini Imam Malik kaget, loh, ini berarti anak bukan main-main. Maka diterimalah menjadi santri. Makanya sekarang itu aneh, santri-santri Indonesia itu mau berangkat ke Mekah, ke Madinah, mau ngaji di sana, kadang-kadang belum bisa bahasa Arab saja belum bisa. Alasannya ke Mekah dulu nanti biar bisa bahasa Arab. Kalau di Mekah jual es teh saja pinter bahasa Arab. Akhirnya singkat cerita diterima sama Imam Maliki. Nah, ibu bapak rahimakumullah, saya pengen anak anda besok mudah-mudahan bisa selevel Imam Syafi'i. Amin. Yang sudah tua tetap amin, Bu. Amin. Siapa tahu kan punya anak cantik, Gus Miftah mari nikah lagi umpamanya. Insya Allah saya tolak karena saya setia. Gus Miftah menikah lagi nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi kalau Kiai Jogja itu Pak, itu jauh lebih penakut daripada kiai-kiai Madura.
Kalau Kiai Madura kan istrinya 1, 2 biasa. Kalau Jogja jarang. Kalau di Jawa Timur tuh kiai istrinya 1 belum kiai, ustadz. Kalau istrinya 2 syekh, contohnya Syekh Puji. Nah, itu. Kalau kiai itu istrinya 3 atau 4. Kalau istrinya 8 eyang, contohnya Eyang Subur. Nah, itu 8. Akhirnya diterima sama Imam Malik. Dan ibu bapak yang saya cintai, begitu Imam Syafi'i ini ngaji ke tempatnya Imam Malik, apa yang dia lakukan? Kalau Imam Syafi'i itu membaca kitab, yang kiri dibaca, yang tengen itu ditutup. Loh, kok hilang tisunya? Kalau membaca kitab, yang kiri dibaca, yang kanan ditutup. Imam Malik bertanya, kok kamu ngaji sama saya main-main tuh? Maksudnya Kiai, kenapa kalau kamu baca kitab yang kiri dibaca, yang kanan ditutup? Apa jawaban Imam Syafi'i? Mohon maaf Kiai, kalau dua-duanya saya buka, dua-duanya saya langsung hafal. Jadi kalau dibuka semuanya, dilihat saja, Syafi'i itu hafal. Maka Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Kok ada orang pinternya kayak gini, rahasianya apa? Akhirnya Imam Malik DM ibunya Imam Syafi'i, kirim WA lah, ditanya, Bu, kok Imam Syafi'i itu pinter banget, rahasianya apa sih? Lah, rahasia ini yang pengen saya sampaikan kepada kader-kader Fatayat, supaya anak kamu besok ya minimal mencintai orang soleh lah, kalau toh tidak bisa seperti Imam Syafi'i. Dijawab sama ibunya Imam Syafi'i, tidak ada rahasia Kiai, tetapi ketika Syafi'i bayi, 2 hal yang saya lakukan. Yang pertama, setiap kali Imam Syafi'i mau menyusui, terlebih dahulu saya mulai dengan mengambil air wudhu. Jadi kalau mau nyusui anaknya wudhu dulu. Kan beda dengan kita, baru nyambel terasi, anak nangis ngek langsung nyoh. Itu kalau anak bisa ngomong pasti teriak, Bu, susumu mambu terasi. Ternyata wudhu. Dan ini berat. Saya itu bilang sama istri saya aja, kadang-kadang istri saya masih kelewatan. Istiqomah untuk wudhu setiap kali menyusui anak itu berat. Kenapa istiqomah itu berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Coba ibu-ibu muda itu, kalau mau nyusui wudhu dulu. Yang kedua apa? Ketika Syafi'i bayi, saya berikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Sebagaimana perintah dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar rodoah. Jadi ingat, menyusui anak itu 2 tahun pakai ASI. Selama ini yang kita lakukan apa? Baru usia 6 bulan sudah diganti susu kaleng, padahal susu kaleng itu susu sapi. Karena kebiasaannya dikasih susu sapi, maka begitu dewasa dengar adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum, apa jawabannya? Emoh. Karena anaknya sapi. Makanya kenapa Banser itu haram nikah sama sapi, karena saudara sesusuan. Bagaimanapun juga kualitas ASI itu jauh lebih dahsyat daripada susu sapi. Kalau saya sering guyon, susu ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana, praktis. Bisa untuk ke sawah, bisa untuk pengajian, untuk fatayatan, muslimatan, praktis. ASI itu ekonomis, maksudnya apa? Kemasannya tidak gampang pecah. Kan nggak ada ASI penyok, itu nggak ada itu.
ASI itu demokratis, Bu. Maksudnya bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya, lah kan demokratis. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum, BH, badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh laki-laki. Makanya kenapa susu sapi itu gampang disentuh oleh orang lain? Karena tidak dilindungi badan hukum. Kan nggak ada sapi pakai BH, enggak. Wayai. Setelah ngaji di tempatnya Imam Syafi'i diperintah lagi sama Kiai Imam Malik. Nanti saya pengen Anda menyimpulkan cerita saya ini arahnya kemana saja, berkaitan dengan amaliyah ahlu sunnah. Imam Syafi'i bilang sama Imam Malik, Syafi'i, kamu sudah selesai ngaji di tempat saya, ilmuku sudah habis. Coba sekarang ada enggak kiai yang ngajari santri sampai ilmunya kiai itu habis dicucup sama santri? Jarang. Imam Malik bilang, ilmuku sudah habis Syafi'i, silakan kamu sekarang ngajar di Irak. Kamu belajar di Irak atau ngajar di Irak? Akhirnya Imam Syafi'i berangkat ke Irak. Sampai akhirnya Imam Syafi'i ini tinggal bertahun-tahun di kota Irak. Ketika tinggal di kota Irak, Syafi'i belum berani pulang. Kenapa? Karena belum mendapatkan telepon dari ibunya. Ini loh, yang dimaksud ngaji itu syaratnya apa? Watuluz zamani, dalam keadaan yang lama. Ini sampai bertahun-tahun gak berani pulang. Sampai ceritanya salah satu santrinya Imam Syafi'i itu haji. Ketika haji bikin halakoh atau jawiyah di dalam Masjidil Haram. Dulu itu kan pengajian yang populer hanya ada dua, satu jawiyah, dua halakoh. Kalau jawiyah itu hanya di kelompok-kelompok diskusi di sudut masjid. Kalau halakoh itu seperti ini, halakoh sama jawiyah. Begitu santrinya Imam Syafi'i ini ngajar di dalam Masjidil Haram, setiap kali dia ngomong selalu menyebut guru saya Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, guru saya Syafi'i berkata. Di dalam masjid ada ibunya Imam Syafi'i. Ditanya, Mas, kok dari tadi pengajian sampean selalu nyebut Syafi'i? Itu siapa kamu? Dijawab sama orang ini, Imam Syafi'i itu guru saya, Bu. Ibu siapa? Saya ibunya Imam Syafi'i. Tahu yang di hadapannya ini ibunya Imam Syafi'i, langsung dicucup, dicungkem tangannya, diciumi. Inilah yang dimaksud dalam kitab taklim, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamiti. Dan yang punya tradisi seperti ini hanya Nahdlatul Ulama. Orang-orang di luar NU sudah nggak paham kalimat-kalimat taklim seperti ini. Ta'alam fa inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamiti. Bahwa ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Maka kiai nikah dengan perempuan biasa otomatis menjadi bunyai. Maka kalau bahasa ekstrimnya surga nunut neraka katut. Walaupun saya nggak begitu setuju dengan peribahasa ini. Tahu yang di hadapannya ini ibunya Imam Syafi'i. Orang ini bilang, Bu, ada nggak pesan untuk Imam Syafi'i? Akhirnya ibunya bilang, Nak, sampaikan kepada Syafi'i
Kalau dia mau pulang ke Mekah, ibu sudah ikhlas. Setelah sekian tahun Imam Syafi'i mengembara, sampai kota Irak, santrinya matur, Pak Kiai, saya kemarin di Masjidil Haram ketemu sama ibumu. Mendengar ibu, Imam Syafi'i bersemangat. Apa pesan dari ibu? Ibu pesan kalau Pak Kiai mau pulang, ibu sudah ridho. Akhirnya Imam Syafi'i pamitan di kota Irak, di kota Baghdad. Diumumkan, woro-woro, Pak Kiai Imam Syafi'i mau pulang ke kota Mekah untuk silaturahim kepada ibunya. Mendengar kiainya mau pulang, penduduk kota Baghdad semuanya memberikan oleh-oleh kepada Imam Syafi'i. Ada yang ngasih unta 15, ada yang ngasih emas, ada yang ngasih gandum, ada yang ngasih macam-macam. Inilah, maka Anda harus tahu, kalau kiai selesai ngaji dikasih amplop, itu sudah dari dulu, Pak. Ceritanya. Enggak, saya menceritakan ini maksud saya. Kiai kalau pulang ngaji dikasih apa-apa, itu sudah sejak zaman Syafi'i. Makanya saya bilang, kiai pengajian mikir amplop itu saru. Saru itu apa? Orang sini tahu saru enggak? Apa? Coba jelek. Kiai pengajian mikir sangu itu coba. Tapi lebih coba kalau pulang tidak disangoni. Lah itu lebih coba. Lebih saru. Hanya kalau kiai disangoni ya diterima, kalau enggak ya panitia di SMS gitulah kita. Akhirnya Imam Syafi'i pulang dengan membawa ratusan ekor unta dalam riwayat itu, dengan oleh-oleh yang ada di punggungnya. Ada salak, ada jeruk, ada anggur, semacam-macam lah. Ini ada anggur, ini ada apel. Mbak Fatayat pilih apel apa anggur? Oh salah sampean. Pilih apel apa anggur, Dek? Apel. Kenapa cewek lebih pilih apel daripada anggur? Walaupun anggur lebih mahal daripada apel, karena pada dasarnya perempuan itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Ya. Sesaat sebelum masuk kota Madinah, Imam Syafi'i utusan santri untuk matur sama ibunya. Ini etika ya. Etika kalau mau bertamu itu utusan dulu, minimal memberi kabar dulu, supaya tuan rumahnya ini tidak apa ya, tidak tergesa-gesa untuk nyiapin tamu. Sampai rumahnya ibunya matur, Bu, Imam Syafi'i mau pulang, sudah nyampe perbatasan kota Madinah. Ibunya tanya, sampai mana? Perbatasan kota Makkah kok Madinah? Makkah. Santrinya ini memuji Imam Syafi'i sundul langit. Anak ibu itu luar biasa. Emang kenapa? Anaknya jenengan, Bu, pulang dari Irak ke Baghdad, dari Baghdad ke kota Makkah ini membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya. Emas, gandum, semuanya dibawa sama ibu, anaknya ibu. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Syafi'i, nggak usah pulang. Marah ini ibunya. Sampaikan kepada Syafi'i, nggak usah pulang. Akhirnya santrinya bertanya, ada apa, Bu, kok Anda marah? Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Saya dulu perintah Imam Syafi'i untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Nggak usah pulang kalau dia bawa harta. Subhanallah, sampai segitunya ibunya Imam Syafi'i. Kalau ibu-ibu di Sumenep kira-kira seperti itu? Kadang-kadang anak itu stres di pondok, selesai mondok stres itu justru gara-gara ibunya. Begitu anak selesai ngaji, nganggur, ibu mulai cerewet ini. Nak, kamu itu kecil, saya besarkan. Goblok, saya pintarkan. Rampung mondok kok kamu nganggur, nak. Kapan kamu balas budi ibumu? Bu, please deh. Kok kamu kayak rentenir? Kalau anaknya kayak saya jawab,
Ngapain ibu minta balas budi dari saya? Toh saya dulu juga tidak minta dilahirkan. Dulu ibu sama bapak bikin saya, yang enak bapak sama ibu, saya nggak merasakan. Nah, itu kan. Halo, yang benar itu orang tua menyenangkan anak apa anak menyenangkan orang tua? Anak menyenangkan orang tua. Karena sebelum adanya anak, orang tua sudah senang-senang. Gara-gara senang-senangnya orang tua jadi anak. Kamu nggak paham, Maka sampaikan kepada Syafi'i, nggak usah pulang. Marah saya sama Syafi'i. Santrinya matur sama Kiai Syafi'i, Pak Kiai, ibu marah. Loh, kenapa? Katanya ibu perintah Syafi'i untuk cari ilmu bukan cari harta. Akhirnya apa yang dilakukan sama Syafi'i? Semua oleh-oleh termasuk untanya dibagikan ke penduduk Makkah tanpa tersisa sedikit pun, sehingga yang tersisa hanya kitab dan bukunya Imam Syafi'i. Akhirnya santrinya matur lagi, sana bilang sama ibu, saya pulang hanya bawa kitab. Ibunya diaturi, gimana bu? Silakan Syafi'i untuk pulang dengan kitab dan buku-bukunya. Masya Allah. Ini karakter hari ini yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama. Ibu-ibu yang punya prinsip seperti ini. Karena sekarang, mohon maaf, suami-suami pejuang NU itu rata-rata drop gara-gara apa? Tuntutan istri yang terlalu tinggi. Fatayat Sumeneb, dengerin. Pejuang-pejuang NU itu hari ini banyak yang drop karena tuntutan istri yang terlalu tinggi. Begitu suaminya cuma ngurus musola NU atau ngurusi diniyah NU, penghasilannya nggak jelas, ini istri mulai cerewet. Ayolah Pak, cari pekerjaan yang lain. Untuk apa berkhidmah dengan NU Pak? Toh hidup kita susah, kamu nggak punya gaji dan lain sebagainya. Maka kalau saya menerjemahkan ayat itu, summala atiyannahum min baini aidihim, terus wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim, itu pas untuk pejuang-pejuang NU. Setan menggoda dari arah depan, istri mulai cerewet. Istrinya kuat, yang nggak kuat siapa? Anaknya. Anak kuat, istri kuat, yang nggak kuat siapa? Mertuanya. Malaikat Israel yang paling nyata di dunia itu morotuwa Pak, menakutkan. Maka banyak pejuang-pejuang NU itu stres gara-gara punya mertua yang kayak gitu. Orangnya hadir ini, ya ikut ketawa kayaknya. Biasanya jilbabnya putih. Ini ngeri sekali. Maka ibu rahimakumullah, keberhasilan regenerasi Nahdlatul Ulama ke depan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kader-kader perempuan hari ini. Makanya saya bangga ketemu jenengan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Anak-anak kita lahir seperti generasinya Imam Syafi'i. Amin Allahumma amin. Sampai hebatnya Syafi'i itu, dia mengakui kehebatan dia itu karena ibunya. Sampai Imam Malik, gurunya Syafi'i, itu jatuh cinta betul dengan Imam Syafi'i. Ketika Syafi'i mengajarkan ilmunya di Masjid Nabawi, Imam Malik gurunya ini datang karena kecintaannya kepada Syafi'i. Tapi sembunyi-sembunyi karena khawatir kalau Syafi'i ngajar, Imam Malik datang, gurunya datang, Imam Syafi'i terganggu fokus dan konsentrasinya. Imam Malik itu sembunyi-sembunyi di balik tembok. Begitu mendengar pengajian Syafi'i, Imam Malik nulis di tembok Masjid Madinah waktu itu. Tulisannya apa? Man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa menghendaki dapat ilmu-ilmu yang penting, silakan belajar dengan Muhammad bin Idris. Maksudnya siapa? Imam Syafi'i.
Selesai ngaji, Imam Malik pergi, Imam Syafi'i keluar, hafal dengan khot gurunya. Loh, kok guru saya di sini? Man arada ilmun nafis fa alaihi bu Muhammad bin Idris. Akhirnya apa? Imam Syafi'i ini nulis kalimat di bawah tulisannya Imam Malik. Tulisannya apa? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Ya Allah. Ini loh, rasa cinta guru kepada murid dan murid kepada guru yang hari ini mohon maaf sangat-sangat kurang. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini padahal saya ini adalah santrinya Malik. Sampai cintanya Imam Malik kepada Syafi'i, Imam Malik itu pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi menitipkan salam untuk Imam Syafi'i. Coba, guru mimpi ketemu Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad mengatakan apa? Baligh salami ila Syafi'i, kata Rasulullah. Sampaikan salamku untuk Imam Syafi'i. Ini kalau saya cerita ini merinding saya, Kiai. Bulu-bulu saya ini berdiri kalau saya cerita ini. Karena begitu luar biasanya cinta seorang guru kepada murid dan murid kepada guru. Baligh salami ila Syafi'i. Begitu bangun, Imam Malik dengan muka bercahaya memanggil salah satu santrinya, Mas, tolong kamu datang ke rumahnya Syafi'i. Ada perintah Kiai, sampaikan Imam Malik tadi malam tidur bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menitipkan salam untuk Imam Syafi'i. Begitu sampai rumahnya Imam Syafi'i, santri ini matur, Pak Kiai, saya menitipkan kabar gembira dari Kiai Imam Malik. Tahu yang datang santrinya Imam Malik, adik kelasnya, seni juniornya, Imam Syafi'i bergegas. Ada perintah apa dari Pak Kiai? Tidak ada perintah Syafi'i, hanya Pak Kiai menyampaikan. Semalam Pak Kiai bermimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi nitip salam untuk panjenengan. Nangis Syafi'i. Masya Allah. Saking bunganya Syafi'i bingung. Ini orang ini mau saya kasih apa? Baju lemarinya dibongkar, dicari pakaian terbaik untuk hadiah orang ini. Karena Imam Syafi'i ingat, jangankan kok mimpi yang keren, salam biasa saja, idza khuyyitum bisalamin fahayyu bi ahsani minha, harus dibalas yang lebih baik. Ternyata jubah yang paling bagus dipakai ya oleh Syafi'i. Dicopot jubahnya, diberikan kepada orang ini. Mas, jubah saya untuk kamu sebagai hadiah. Begitu pulang, seneng dapat jubahnya Syafi'i. Imam Malik bertanya, Le, kok kamu seneng banget dikasih apa sih sama Syafi'i? Pak Kiai, saya dikasih jubahnya Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Boleh nggak saya pinjam jubahnya? Ya Allah. Dan apa disampaikan Imam Malik kepada santri ini? Nah, saya pinjam jubahnya. Untuk apa Kiai? Jubahnya Syafi'i mau saya cuci, dan bekas cucian dari jubahnya Syafi'i mau saya minum, kata Imam Malik. Saya pinjam jubahnya, saya akan cuci jubahnya Imam Syafi'i, kemudian akan saya minum air cucian dari jubah ini. Saya tidak bisa membayangkannya. Begitu luar biasanya ketawaduan dua orang ini. Imam Syafi'i kepada Imam Malik, begitu juga Imam Malik kepada Syafi'i. Maka lumrah kemudian kalau dua orang ini menjadi orang besar, menjadi para mujaddid. Karena apa? Tawaduknya ini luar biasa. Tawaddu idza manita linnasi rif'atan. Kalau kita mau diangkat derajatnya oleh Allah, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada orang lain yang bisa merendahkanmu. Di situ kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminum Pak, bekas cuciannya bajunya Imam Syafi'i. Subhanallah. Dan karakteristik seperti ini harus dipertahankan di Nahdlatul Ulama. Ini hilang
hilang sekarang. Ruhul ikhlas untuk mencintai guru-guru kita itu berkurang. Maka disinilah kenapa saya di mana-mana teriak, pertahankan hasanah-hasanah kebudayaan Nahdlatul Ulama, seperti tahlilan, sholawatan, haul dan lain sebagainya. Kenapa kayak haul saya minta untuk dipertahankan? Haul itu tanda cinta seorang anak kepada orang tua, tanda cinta seorang murid kepada guru. Wujudnya apa? Ketika gurunya sudah meninggal diperingati hari kematiannya. Gak mungkin kalau murid tidak takdim dengan gurunya, hari kematiannya diperingati oleh murid-muridnya. Maka hari ini banyak yang kebanggaran jenggot dengan amaliyah Nahdlatul Ulama. Mereka mulai menyerang kita dengan mengatakan sholawat boleh, sholawatan gak boleh, yasin boleh, yasinan gak boleh, tahlil boleh, tahlilan gak boleh. Masa gak bisa membedakan antara sholawat dengan sholawatan? Apa bedanya sholawat dengan sholawatan? Sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Katok itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya katoan. Kotang itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya kotangan. Masa nggak boleh? Sarung itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai Pak Kiai namanya sarungan. Maka sifat-sifat seperti ini saya minta kepada kita semuanya untuk bisa mempertahankan. Ini nggak ada, Bu. Di organisasi manapun itu nggak ada. Pola hubungan antara murid dengan guru tidak hanya ketika dia belajar dan mengajar, tidak hanya ketika KBM berlangsung, tetapi ketika guru sudah meninggal pun itu masih ada kewajiban santri memuliakan guru melalui acara haul, kecuali di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Maka disinilah kemudian wa'irsadul ustadi itu menjadi penting. Ridho guru itu menjadi penting. Saya kasih sekian contoh. Hasyim As'ari muda ketika ngaji kepada Syaikh Al-Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Mbah Ahmad Khalil itu dipanggil Syekh karena ahli kitab Nahwu. Jurumiyah itu pertama kali yang membawa masuk ke pesantren adalah Syekh Ahmad Khalil. Makanya orang dulu itu dipanggil Syekh gak main-main, Pak. Syekh Nawawi Al-Bantani, ahli tasawuf. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, ahli Quran. Orang sekarang gak jelas ahli apa dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji. Oh, ahli apa, Bu? Oh, ahli kawin. Beda lagi dengan Mbah Hasyim, Hadratus Syekh, karena beliau hafal dengan Kutubus Sittah, maka dipanggil Hadratus Syekh. Yang kila wakola katanya di Indonesia itu cuma ada dua. Satu Hadratus Syekh Hasyim As'ari, yang kedua perempuan Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun yang makamnya di Gresik. Cuma dua orang ini yang hafal dengan Kutubus Sittah secara sempurna. Mbah Hasyim ketika mondok di Bangkalan sebelum ke Semarang. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu, Mbah Hasyim itu kenal dengan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan itu setelah ngaji dari Bangkalan pindah ke Semarang. Di kiai namanya Soleh Darat As-Samarongi. Posisinya Mbah Hasyim usianya sekitar 14 tahun, Ahmad Dahlan sekitar 17 atau 18 tahun. Jadi Ahmad Dahlan itu lebih tua daripada Mbah Hasyim. Termasuk murid fenomenal dari Mbah Soleh Darat itu siapa? Raden Ajeng Kartini. Mbak Fataya tahu siapa nama asli Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia, Harum namanya. Harum.
Saya dari sekian pengajian, barangkali ini pengajian saya yang paling serius, Pak. Karena saya pengen mendidik mbak-mbak fatayat ini. Ya jangan saya cuma ketawa-ketawa tok itu. Mbak-mbak fatayat tahu Raden Ajeng Kartini itu anaknya siapa? Anaknya Bupati Jepara dari istri nomor 3. Catat ya, kan kalian nggak tahu. Raden Ajeng Kartini itu anak dari istri ketiga Bupati Jepara. Dan Raden Ajeng Kartini itu merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Nah, artinya apa? Ternyata Raden Ajeng Kartini itu ibu pro poligami. Kalau mbak-mbak fatayat mengidolakan Raden Ajeng Kartini, berarti siap-siap dipoligami. Kalau istri saya bilang, Abah saya siap dimadu, wah seneng saya. Serius, serius. Syaratnya apa bunda? Asalkan Abah mau diracun, mati aku. Mbah Hasim ini ketika ngaji di tempatnya Kiai Ahmad Khalil, satu ketika Mbah Ahmad Khalil itu duduk termenung, bersedih. Kalau bahasanya fatayat hari ini andilau, antara dilema dan galau. Syafi'i datang, Pak Kiai, kok jenengan sedih ada apa sih? Saya sedih, cincin kawinnya Bu Nyai jatuh ke WC. Tanpa diperintah sama Mbah Khalil, Hasim As'ari muda langsung nguras WC-nya Mbah Ahmad Khalil. Kotorannya semuanya dikeluarkan sampai akhirnya cincinnya ketemu dengan badan penuh dengan kotoran manusia. Coba Anda bayangkan, begitu tawaduknya Mbah Hasim kepada Mbah Ahmad Khalil. Begitu ketemu, mandi, sowan Pak Kiai. Pak Kiai, cincinnya ketemu. Disampaikanlah cincin ini kepada Mbah Ahmad Khalil. Apa kalimat yang keluar dari Mbah Ahmad Khalil? Nak, aku ridho dengan apa yang kamu lakukan. Satu saat kamu akan jadi orang besar. Dan ternyata subhanallah, qaulnya Mbah Ahmad Khalil terbukti. Pada akhirnya Hasyim As'ari menjadi orang yang mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama karena ridho guru. Makanya kenapa kemudian di mana-mana saya teriak al ilmu bila saykhin fa saykhu syaiton, ilmu tanpa guru gurunya setan. Guru saya Habib Lutfi, beliau mengatakan Nabi Muhammad itu ibarat lampunya, kiai itu ibarat saklarnya. Kita tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak memegang saklarnya. Kita tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Nabi kalau tidak mau dekat dengan ahli warisnya. Siapa? Al ulama alladzina hum warasatul Ambiya. Oh, anak kecil saja tahu Ambiya. Makanya saya geli sebulan setelah Deddy Corbuzier itu masuk Islam, dia di WA sama orang. Mas Deddy, saatnya Anda belajar kepada ustadz yang nyunnah. Ustadz yang nyunnah. Lah Deddy tanya, yang dimaksud ustadz nyunnah itu siapa? Ustadz yang segala sesuatunya dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak seperti orang NO katanya. Deddy bilang sama saya, Gus, kenapa kalau orang-orang NO tidak pernah teriak kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Saya jawab waktu itu, kenapa kelompok-kelompok itu selalu teriak? Saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Kenapa kiai-kiai NO tidak pernah teriak saatnya kita kembali kepada Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena kiai NO tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis.
Makanya gak pernah teriak-teriak, slow saja. Woles, slow. Tapi kenapa sih Gus, kiai-kiai itu kok karakteristiknya beda-beda? Nah ini sering ditanyakan ke saya. Jelas, kiai itu harus berbeda, punya spesialisasi masing-masing. Maziyahnya beda-beda, kelebihannya beda-beda. Saya dengan ketua Tanfid beda. Kalau ketua Tanfid dia ikut-ikutan saya ngaji di lokalisasi, bahaya. Saya khawatir berani masuk nggak mau keluar. Karena terlalu menyenangkan. Kalau Pak Kiai Tanfid ngaji sama Fatahir kan asik, pakaiannya rapi-rapi, cantik-cantik pakai jilbab. Kalau saya masuk lokalisasi, subhanallah. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Model pakaiannya SMS, silite metu setite. Nah, itu kan. Model ceweknya Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam, bukan untuk menutupi pandangan. Kalau ada saya yang seksi, saya yang ngelirik, tidak kelihatan. Karena bagaimanapun juga ngaji saya di sana itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Oh, beda di sini Pak Kiai, tua-tua, bunyai-bunyai. Wah, subhanallah. Siapa tahu punya anak cewek bunyai. Penyakit kita itu apa? Sering membanding-bandingkan kiai. Ini loh, saya paling gak suka itu. Membanding-bandingkan habaib. Jangan, kita gak punya hak untuk membanding-bandingkan kiai. Kalau kiai itu berbeda-beda, memang karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Saya tanya sama mbak-mbak muslimat, nabi itu jumlahnya berapa? Banyak itu berapa? 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi di dalam kitab Miskatul Masobih, menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jumlahnya 124.000 nabi. Karena nabi itu jumlahnya banyak, warisannya beda-beda. Ada nabi kaya, Sulaiman, saking kayanya istrinya 1000. Kok gimana toh, kok itu loh. Nabi Sulaiman kok gitu loh. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000, setiap malam mendatangi istrinya 100. Wow. Kayaknya minumnya ramuan Madura ini. Semalam itu mendatangi istrinya 100. Begitu turun ke kiai, ada kiai kaya. Contohnya siapa? Ustadz Yusuf Mansur, punya paitren, beda karakternya. Ada nabi yang suaranya cakep, Nabi Dawud, suaranya keren. Begitu turun, ada Beb Idin, mantunya Beb Lutfi, ada Habib Syekh. Kalau di Madura ada Mat Tumbuk. Ada nabi sabar, siapa? Ayub. Begitu turun, banyak kiai sabar, Habib Lutfi, Gus Mus, Mbah Dim Kendal, Mbah Maimun Zubair, orang-orang sabar. Ada nabi cerdas, siapa? Khidir. Begitu turun, ada kiai cerdas, Pak Said Agil, Gus Baha, Gus Koyum, orang-orang cerdas. Ada nabi gagah, siapa? Musa. Begitu turun, ada Gus Maksum, gagah. Habib Rizik, umpamanya gagah. Ada nabi miskin, siapa? Isa. Begitu turun, ada kiai miskin, Tanfid Sumenep, umpamanya. Beda-beda. Ada nabi tampan, Yusuf. Begitu turun, ada kiai tampan, siapa? Lah, seperti itulah. Yang jelas selama kiai-kiai itu berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah,
wajib bagi kita untuk sam'an wa ta'atan, takdiman wa ikroman, demi keberlangsungan Nahdlatul Ulama. Maka kalau saya suruh milih, sebenarnya saya pengen istirahat dari dunia dakwah, karena sudah 15 tahun saya ngaji di panggung. Saya pengen istirahat, mulang santri di pondok, tetapi keadaan NU hari ini belum memungkinkan untuk saya tinggalkan dari panggung dakwah. Maka saya datang ke sini atas nama cinta. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Mohon untuk membaiat peserta LKD Fatayat NU setelah ceramah. Ya, ceramah sudah selesai, maka baiat. Silakan yang mau dibaiat maju ke depan, dipanggil.